Kan huruf huruf shad, dot ini, to sama wa ini kan adalah huruf-huruf tebal, ya. Adalah huruf-huruf tebal. Betul atau tidak? Coba. Huruf shad, dot, to, wa ini menurut kalian ini huruf tebal apa tidak? Menurut kalian tebal apa tidak? Betul ya? Tebal ya? Sepakat ya? Sepakat apa setuju? Sepakat apa setuju? Sepakat apa setuju? Ya? Setuju ya? Sepakat ya? Sepakat dan setuju ya teman-teman? Nah, karena huruf shad, dot ini sama to ini sama wa ini adalah huruf-huruf yang tebal, maka ketika kita membaca atau melafazkan huruf-huruf shad, dot, to, wa ini, maka pangkalidahnya harus diangkat. Pangkalidahnya terangkat ya, pangkalidahnya terangkat. Jadi makhraj huruf sha di mana? Makhraj huruf sha? Ada yang tahu? Makhraj huruf shad di mana? Makhrajnya di mana? Makhrajul hurufnya di mana? Tempat keluarnya huruf shad itu di mana? Tempat keluarnya huruf shad. Hello, tempat keluarnya huruf shad di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, ujung lidah. Iya, huruf shad itu ujung lidah antara gigi atas dan bawah, huruf shad. Nah, so di ujung lidah, so antara gigi atas dan bawah. So, waalaikumsalam Kak Riki, Kak Rikai. So, shad. Nah, karena dia juga sifatnya ini apa namanya? Sifatnya ini lidah lengket dengan langit-langit gitu, ya. Atau terangkat, ya makanya diangkat, pangkal lidahnya diangkat, jadi dia penuh. So. Selain dia di ujung lidah, di ujung lidah ya pengeluarannya, terus ditambah pangkal lidahnya terangkat, pangkal lidahnya terangkat. Makanya kenapa ketika kita membaca huruf 4 ini, maka pangkal lidahnya diangkat semua, terangkatnya pangkal lidah. Ini salah satu apa? 4 ini juga, 4 huruf ini termasuk sifat apa? Selain itbaq, sifat apa? Salah satunya sifat, ada yang tahu? Sifat apa ini? Ayo, ada yang tahu ini sifat apa? Sifat apa salah satunya? Sifat apa? Sifatnya salah satunya isti'lah. Salah satunya ya teman-teman ya. Salah satunya isti'lah, dia tebal. Makanya kenapa ketika kita melafazkan huruf-huruf ini, maka kita akan pangkal lidahnya terangkat. Jadi huruf-huruf isti'lah ini, huruf-huruf tebal ini juga dia pangkal lidahnya harus terangkat. Kita cari contohnya di dalam Al-Qur'an. Sebentar, aku ambil Al-Qur'annya dulu ya, sebentar ya. Bentar ya. Oke. Kita udah cari di dalam Al-Qur'an. Kita cari di dalam Al-Qur'an. Huruf sha. Kita cari satu-satu. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Bukan sekadar fasal aja. Tapi pangkal lidahnya harus diangkat. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, fasal faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bukan faj'alahum ka'asfim, no. Ya, ka'asfim gitu. Pangkal lidah bertemu gigi atas ya, Kak. Pangkal lidah bertemu gigi atas, gimana ceritanya pangkal lidah bertemu gigi atas? Huruf shad itu makhrajnya
Di ujung lidah antara gigi atas dan bawah. Kenapa pangkal lidahnya dinaikkan? Karena dia huruf tebal. Seperti itu ya, bukan pangkal lidahnya nempel ke gigi, ke ujung lidah. Gimana ceritanya pangkal lidah bisa nempel ke ujung gitu? Kayaknya nggak mungkin gitu. Namun penjelasannya itu karena makharijul hurufnya itu susah dong pangkal ini ya. Makanya kenapa makharijul hurufnya shad itu kita lihat dulu. Makharijul huruf shad itu kan di ujung ya. Makharijul huruf shad itu di ujung lidah antara gigi atas dan bawah. Nah, kita pengucapannya tetap di ujung tapi kita harus menaikkan juga serta menaikkan pangkal lidahnya. Jadi pengucapannya tetap di ujung ya. Jawaban pangkal lidah gigi. Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Makanya kenapa? Ya makanya Kak, mungkin kakaknya sampai sini paham ya. Makanya kenapa kita tempatkan dulu makharijul hurufnya kita tempatkan dulu Kak. Makharijul hurufnya kita tempatkan dulu ya. Kita tempatkan dulu huruf so-nya itu di ujung lidah antara gigi atas dan bawah. Berarti ya, si, su ya. Udah di ujung lidah. Nah, biar tebal gimana? Biar tebal, cara pengucapan huruf shadnya biar sempurna, pangkal lidahnya dinaikkan. Jadi tetap makhrajnya tetap di ujung, tapi pangkal lidahnya juga bersamaan dinaikkan. Jadi si, su, seperti itu ya. Paham? Teman-teman sampai sini paham? Illalladzina amanu wa amilus solihati, gitu ya. Solihati, ingat huruf tebal itu. Happy birthday Ibu, silakan dilihat. Iya, terima kasih Kak Rikai, jazakumullah khairan. Huruf shad itu, ingat huruf shad itu tidak boleh apa? Tidak boleh apa teman-teman? Ketika huruf tebal atau salah satunya kita bahas sekarang huruf shad berharokat fathah dan kasroh, tidak boleh apa? Ada yang masih ingat tidak boleh? Iya betul, nggak boleh. Tidak boleh monyong atau tidak boleh mencucu. Jadi apa? Ya tadi, karena mahrotnya tadi bukan di bibir, berarti bukan mencucu, tapi ujung lidah antara gigi dan atas dan bawah disertakan pangkal lidahnya diangkat. Berarti penjelasannya di sana tidak ada bibir ya, tidak ada membahas bibir gitu. Jadi ketika kita membaca huruf shad ya, melafazkannya, maka tidak boleh mencucu. Illalladzina amanu wa amilus ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Bukan no, mencucu, tidak boleh mencucu. Kecuali apa? Kecuali apa yang boleh mencucu? Ayo. Kecuali berharokat apa boleh mencucu, teman-teman? Kecuali apa? Kecuali dhammah, dhammah, pintar. Kata siapa? Sekarang host tanya, kata siapa? Harus mencucu, dhammah kata siapa? Ayo, ada yang bisa jawab kata siapa tuh? Kata siapa? Ada yang masih ingat kata siapa? Ya, ada ingat kata siapa? Harus dhammah. Kata Imam At-Tibi rahimahullah. Kata Imam At-Tibi rahimahullah berkata, setiap harakat dhammah tidak akan bisa sempurna kecuali dengan membulatkan kedua bibir dengan sebulat-bulatnya atau sedhammah-dhammahnya. Ingat, mencucu itu atau monyong itu seperti apa dulu, gitu ya? Ya, Imam apa saja? Imam At-Tibi, ya.
mencucu itu atau monyong gimana dulu, jangan sekedar monyong aja gitu. Illalladzina amanu gitu, no, mencucu, sempurnakan. Illalladzina amanu, amanu gitu ya, bukan amanu ya, tapi amanu, disempurnakan, domahnya disempurnakan ya. Qalu, bukan qolu, no, tapi qalu ya, bukan qalu ya, seperti itu ya teman-teman. Paham sampai sini huruf shad. Jadi apa, pangkal lidahnya terangkat. Selain dia makhrajul hurufnya di ujung lidah antara gigi atas dan bawah, maka pangkal lidahnya harus terangkat. Pangkal lidahnya harus terangkat. Pamit ya, iya, terima kasih sudah mampir. Selanjutnya huruf dot ya, huruf dot. Sebenarnya sama aja penjelasannya ini. Sebenarnya sama saja, cuman di beda makharijul hurufnya. Oke, mari kita lihat makharijul hurufnya. Ada yang tahu makharijul huruf dot ada di mana? Du ada di mana? Makharijul huruf dot ada di mana? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Huruf dot ada di mana? Huruf dot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinggir lidah atau sisi lidah. Sisi lidah bertemu geraham atas, sisi. Ini ya, ini lidah kita, ini sisi. Jadi sisi lidah bertemu geraham atas. Jadi dipenuhkan. Betul, seperti yang dikatakan Imam Jazari di dalam Matan Jazari. Imam Jazari berkata, huruf shad, dha, ta, dan dha merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq, yakni lidah terangkat sangat tinggi, ya. Lidah terangkat sangat tinggi hingga seolah-olah menempel langit-langit. Jadi dia walaupun tempat huruf makharijul hurufnya tuh huruf di sisi, maka dia diangkat pangkal lidahnya kan? Karena huruf tebal, jadi dia diangkat. Selain di sisi dia diangkat. Jadi dia penuh. Cara bacanya penuh. Minad do gitu ya, minad do gitu ya, seolah-olah menempel langit-langit dan tidak menyisakan ruang antara lidah dengan langit-langit. Jadi dia menempel ya, coba dirasa. Minad dolin waladhdallin gitu. Kita cari contohnya lagi. Kita cari contohnya huruf dot. Berhalakat dhammah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dipenuhkan, ditebalkan, pangkal lidahnya diangkat. Bukan idza zulzilatil ardu du. Kalau cuma di ujung aja, dia jadi bacanya kayak huruf dal jadinya. Jadi kurang sempurna. Jadi dia tidak tebal jadinya. Makanya harus pangkal lidahnya diangkat. Sisi lidah dan pangkal lidahnya diangkat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Gitu ya. Kita cari coba yang berharokat lain. Huruf dotnya yang berharokat lain. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sisi lidah dan pangkal lidahnya dinaikkan. Dia bertemu kasrah, bukan dia gitu ya, enggak ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. No, salah seperti itu. Tapi ditebalkan, pangkal lidahnya diangkat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah.
radiyah. Bukan radiyah. No, no, no. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh mencucu. Kasrah, fathah, tidak boleh mencucu. Ya. Biar aku susah deh gitu. Harus ini apa namanya? Harus kayak gitu deh, harus monyong gitu deh, harus mencucu gitu deh biar bisa tebal. Radiyah gitu. Ada yang kayak gitu kan? No, 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 tidak bisa seperti itu. Tidak mesti harus enggak perlu monyong, enggak perlu mencucu. Cukup cara bacanya benar, makhrajul hurufnya benar, maka apa teman-teman? Maka kita akan fasih membacanya. Lihat tadi huruf dot sisi lidah. Ya. Sisi lidah bertemu geraham atas. Ya, sisi lidah bertemu geraham atas. Ditambah pangkal lidahnya naikkan. Ditambah pangkal lidahnya dinaikkan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. 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 Bukan radiyah gitu ya. Radiyah. No, no, no. Tidak boleh mencucu. Yang boleh mencucu tadi apa? Yang berharokat dhammah saja. Yang berharokat dhammah saja yang boleh mencucu. Oke, paham sampai sini ya? Intinya, ingatkan saja ketika huruf-huruf tebal itu harus di pangkal lidahnya harus dinaikkan seperti itu aja. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf to. Teman-teman, huruf to. To makhrajul huruf to ada di mana? Makhrajul huruf ta ada di mana? Makhrajul huruf ta ini dia satu rumah atau satu makhraj sama ta sama dal. Ya. Satu makhraj sama ta sama dal. Jadi di mana? Huruf ta ada di mana? Ujung lidah bertemu gusi. Jangan setengah Kak, ujung lidah bertemu gusi gitu. Gusi mana nih? Gusi bagian mana nih gitu. Ya. Po ujung lidah tempelkan. Po pangkal lidahnya dinaikkan. Cuman sekedar to aja, sekedar to aja jadi tak dia nanti. Jadi nggak bisa tebal. Caranya tebal gimana? Pangkal lidahnya dinaikkan. Pangkal lidahnya dinaikkan. To, minat to, minat toi, minat tu, to, toi, tu, to, toi, tu. Ya. Kita contohkan di dalam Al-Quran. Huruf to ya. Teman-teman boleh bantu cari juga ya, teman-teman, biar paham. Ini ada di surah Lumazah ya, ada surah kalla la yumbadanna fil hutamah ya, hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah, 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 hutamah. كلا لينبذن في الحطمة حطمة 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 bukan hutomah. Jadi karena hunya mencucu, jadi toknya jadi ikut-ikutan mencucu. No. Hutomah, no. Hutomah, hutomah, hutomah. Ya. Toknya tidak boleh mencucu. To. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Gitu. Jadi ayat ketujuhnya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Gitu. Bukan alladzi tat. No, ingat ya. Jangan dibiasakan ketika
huruf tipis dan huruf tebal bersandingan, jangan dibiasakan huruf tipisnya diikutan tebal. Tidak seperti itu ya. Jadi allati tattali'u. No. Jangan tot. Tidak. Tak itu tidak tebal. Jadi jangan dipengaruhi ya. Alladzi tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Seperti itu ya teman-teman, paham sampai sini? Ingat ya, sekali lagi, jangan dibiasakan ketika huruf tipis dan huruf tebal bersandingan. Jangan dibiasakan huruf tipisnya ikut tebal. Jangan dibiasakan. Jadi harus taruh makhrajnya. Kan kita sudah belajar nih. Makhrajnya di mana? Oh, gitu ya. Oh, ta ini makhrijul hurufnya sebenarnya ta sama to itu sebenarnya satu makhraj sebenarnya ya. Ya. Ternyata memang ta sama to itu satu makhrijul huruf. Memang caranya sama memang gitu. Di ujung gitu ya. Di ujung lidah, betul memang di ujung lidah gitu. Tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kalau huruf ta tipis, kalau huruf to dibaca apa? To dibaca apa? Kalau huruf ta tipis, tapi kalau huruf to dia bersifat apa? Dibacanya apa? Dibacanya tebal. Tebal. Itu yang membedakannya. Makhrajnya sama. Alladzi tattali'u. Ta, to, makhrajnya sama. Satu rumah sama memang benar gitu. Berarti cara pengucapannya memang sama. Apa yang tapi yang membedakannya gitu? Ta sama to, apa yang membedakannya? Yang membedakannya yaitu sifatul hurufnya. Yang membedakannya adalah sifatnya gitu ya. Yang membedakannya kan sifatnya ya. Yang membedakannya apa teman-teman? Yang membedakannya sifatnya ya. Salah satunya kan ta itu sifatnya apa? Huruf ta. Masih ingat nggak? Ta itu sifatnya salah satunya apa? Salah satunya huruf hamas. Dia tipis dan hamas. Sedangkan to tebal. Bukan huruf hamas gitu ya. Jadi ketika ta memang di ujung lidah, cuman dia tipis. Pangkal lidahnya turun. Sedangkan to memang makhrajnya di ujung, tapi pangkal lidahnya naik. Teman-teman paham ya? Pangkal lidahnya naik. Maka ketika di dalam contohnya di dalam surat di ayat ini, ayat 7, allati tattali'u 'alal af'idah. Seperti itu bacanya, bukan walaupun makhrajnya sama, tiba-tiba sifatnya juga sama. No, salah. Misalnya ikut tebal juga jadinya dia. Alladzi tattali'u. No. Siapa yang pernah baca masih kayak gitu? Alladzi tattali'u. Tot. Jadi tot. Ta tipis dibuka. Ta. Ada nafasnya. Bukan to. Jadi bukan tattali'u, tapi tattali'u ya. Tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Seperti itu ya, teman-teman. Paham sampai sini? Paham sampai berarti kita harus apa? Berarti kita harus menguasai makhrijul huruf dan sifatul huruf. Berarti kita harus memahami sifat makhrajul hurufnya dan sifatnya. Gitu ya, teman-teman ya. Kita harus membedakan makhrajul huruf dan sifatnya. Paham? Paham, Masya Allah, tabarakallah kalau paham. Kalau paham, kita lanjutkan lagi ke huruf lo. Ya, kita lanjut ke huruf lo. Ya, makhrajul huruf lo ada di mana? Makharijul huruf lo ada di mana? Ada yang masih ingat? Makharijul huruf ada yang tahu ya? Ada yang masih ingat atau ada yang tahu? Makharijul huruf lo ada di mana? Dia satu rumah sama dza sama sa.
Za sama sa, la sama sa. Ya, satu makhraj atau satu rumah. Oke, teman-teman. Jadi di mana? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang masih kurang tepat? Ada yang masih kurang tepat? Ada yang tahu? Ujung mulut. Ini huruf Allah ini bukan huruf ini al-jawf. Ya, pangkal lidah pula nih, pangkal lidah masih sama salah. Ayo, ada yang tahu? Antara gigi atas dan bawah, apanya antara gigi atas dan bawah? Tanya, apanya antara gigi atas dan bawah? Apa? Makharijul huruf Allah, za, sa. Tapi yang kita bahas sekarang adalah huruf Allah, langit-langit katanya. Ujung lidah menyentuh gigi. Iya betul. Atas, teman-teman, ujung lidah bertemu gigi depan atas, ya. Gigi depan atas. Jadi hurufnya wa. Ujung lidah taruh di sini. Taruh di sini, gigi depan atas bagian seri. Wa. Nah, gimana caranya biar tebal? Pangkal lidahnya dinaikkan lagi. Pangkal lidahnya diangkat. Kalau pangkal lidahnya tidak terangkat, maka dia huruf za. Jadi huruf za, kan huruf za sama Allah itu satu makhraj, satu rumah. Kalau kita tidak menaikkan pangkal lidahnya, maka dia jadi huruf za. Jadi huruf za dia, bukan huruf Allah. Ya, makanya yang membedakan huruf za sama Allah. Ya, membedakan huruf za sama Allah. Huruf za sifat dia tipis. Tapi kalau huruf Allah dia huruf tebal atau huruf isti'lah, ya. Jadi pangkal lidahnya diangkat. Pangkal lidahnya diangkat. Allah. Nih, siapa yang masih baca seperti ini atau masih mendengar seperti ini? Minaz zalimin atau minal zalimin. Coba yang mana yang benar? Yang pertama, minal zalimin. Yang pertama. Yang kedua, minaz zalimin. Yang pertama apa yang kedua yang benar? Coba. Ya, ayo. Yang pertama atau yang kedua yang benar? Masih ada yang salah jawabannya. Yang pertama apa yang kedua yang benar? Yang pertama minaz zalimin. Yang kedua minaz zalimin. Yang mana yang benar? Pertama atau kedua? Pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya, karena makharijul huruf Allah bukan ini zo, bukan bagian bibir, bukan zo, ya. Minaz zalimin no. Tapi dia ujung lidah bertemu gigi depan atas atau seri atas minallah. Berarti diulung bertemu. Kalau kata bahasa guru aku dulu digigit gitu. Minallah gitu kan, kayak gitu. Berarti kalau minaz zalimin kan tidak ada di ujung lidah, berarti minaz berarti salah ya, teman-teman ya. Tapi berarti seperti itu salah. Yang kedua tadi salah. Blacklist, bukan seperti itu caranya mengucapkan huruf Allah ya, teman-teman ya. Jadi yang benar kita lihat makhrajnya dulu. Ujung lidah bertemu gigi depan atas disertai pangkal lidah terangkat. Disertai pangkal lidah terangkat. Minal zalimin. Kita cari contohnya lain selain minal zalimin ya. Kita cari huruf wa. Kalian boleh mencari juga teman-teman ya. Kalian boleh cari juga. Coba ada di ayat berapa? Ada ayat berapa? Kalau susah gimana Bu? Belajar dong. Nggak gimana-gimana, belajar. Makanya kita harus paham.
Kalau kalian paham tempat mahrajnya di mana, maka insya Allah mudah. Yang penting kalian paham dulu. Oh,